Ya, kami tentunya akan secara santun kami akan menyampaikan surat permohonan ya ke pihak Komisi 3 DPR RI untuk kami juga sebagai rakyat didengar. Ya, didengar pendapatnya, didengar, dilihat alat buktinya, sehingga sebagai rumah rakyat kami juga merasa diayomi oleh para wakil rakyat. Gitu. Ya, hukum itu tidak boleh berpihak. Hukum itu harus ada di tengah. Ya, hukum itu harus berkeadilan. Ya, ketika masyarakat dengan masyarakat sedang mengalami konflik hukum, alangkah baiknya betul-betul kedua-duanya dilihat, ya, didengar dan juga sama-sama dikawal. Ya, gitu. agar berimbang, Ya. kan gitu, agar berimbang gitu ya. Mbak Erin, mungkin ada dalang nggak sih yang bertujuan untuk hancurkan reputasi Mbak Erin itu sendiri? Nanti pada akhirnya akan ketahuan. Kalaupun misalnya ketahuan, Kak, apa yang akan Kakak lakukan? Nah, nanti itu rencana kita. Hukum rimba kah? Iya. Terlalu dini lah untuk pertanyaan dan menjawab hal-hal itu terlalu dini. Oke. Tapi mungkin pendapatnya gimana sih Bang? Karena tadi di salah satu poinnya juga dijelaskan kalau PDP yang diajukan itu kayak kurang sesuai. Karena kayak menurut DPR Komisi 3 kan PDP itu mungkin kalau file-file seperti KTP yang berhubungan dengan data pribadi gitu dan Tidak boleh yang sih. dilaporkan kurang sesuai karena katanya terkait rumah gitu ya, kondisi rumah dan sekitar. Sekarang begini ya, Rimba. saya mencoba berbicara tidak hanya untuk kepentingan klien kami. Saya berbicara untuk kepentingan umum, untuk kepentingan ibu-ibu rumah tangga atau tuan yang memiliki rumah. Rumah itu adalah bersifat privasi, ya. Tentunya atas kehendak daripada pemilik rumah. Rumah bersifat privasi. Bagaimana ketika bapak-bapak, ibu-ibu ya mengalami ya atau mendapati ART di rumah bapak-bapak dan ibu-ibu, mengambil gambar, memvideokan Merokok, kegiatan di rumah, ya, isi rumah, kamar tidur, Anak-anak, ya, anak-anak, posting-posting. tanpa seizin daripada pemilik rumah, tanpa sepengetahuan dari pemilik rumah, tanpa sepengetahuan dari bos di mana tempat dia bekerja, dengan sengaja kami juga memposting, gitu loh. Undang-undang itu juga kan ada, ya, barang siapa ya yang tanpa izin dan tanpa hak memposting, mengupload di sosial media, ya kan tentunya juga dilindungi undang-undang gitu loh hal tersebut. Jadi coba dibayangkan bagaimana rasanya kalau bapak-bapak, ibu-ibu mengalami hal yang sama dengan klien kami, mengalami hal bahwa anaknya ya diposting dengan caption-caption yang tidak sopan, tidak pantas, ya. Mas Dio ya, Iya. Mas Dio, putra dari klien kami yang kebetulan memang memiliki wajah ganteng, difoto lalu diposting ya Bu, Iya. diposting Dengan kata-kata yang di salah satu sosial media yang kami duga milik Ibu H ini, dengan kata-kata caption yang juga sudah diakui di pressconnya dia, ya, garis bawah ya, sudah diakui di pressconnya dia bahwa dia bikin dan dia posting itu dengan kata-kata suamiku ganteng itu hanya bercanda, hanya konten. Saya jujur, saya punya istri, ya. Ketika istri saya melakukan hal yang sama, memposting wajah laki-laki muda ganteng dengan caption suamiku ganteng, pastilah saya sebagai seorang suami akan menegur, akan marah, akan menyuruh istri saya untuk segera men-take down, gitu loh. Karena itu sesuatu yang sangat tidak pantas, tidak sopan, tidak santun. Ya, apakah betul putranya Mbak Erin menjadi suaminya Ibu Hera? Betul? Nggak betul ya? Oke, tidak betul. Digaris bawahi bahwa apa yang diposting, yang kami duga diposting oleh Ibu Hera itu di sosial media apa Bu? Facebook ya? Iya. Facebook miliknya kami duga juga milik Ibu Hera, tidak betul, tidak benar, tidak sesuai dengan fakta. Apakah bapak-bapak atau ibu-ibu yang menyaksikan kami hari ini, bagaimana rasanya ketika anak-anak atau putra bapak ibu diperlakukan yang sama? Apakah bapak
sebagai seorang bapak diam mengetahui bahwa putranya diposting oleh ART. Oke, katakan nggak usah ART lah. Kita ini aja katakan oleh seseorang dengan caption, ya, ini suamiku. Sementara orang yang memposting ini mengaku dia mempunyai suami. Apakah sebagai seorang bapak diam saja atau melakukan upaya apa? Nah, itu juga menjadi pertanyaan. Sampai ada konten yang apa cuma pakai celana kolor. Itu ada semua. Coba, itu kan Di anak-anak sisi lain saya. kan juga harus lihat psikologis. Jangan dari sisi sana aja dong. Iya, Psikologis dari anaknya, harus putranya Bu Erin ini, Iya. gitu. Oke, Kak Erin, mereka juga mengatakan tidak menutup peluang damai. Tidak, saya juga tidak. Enggak, akan berencana akan damai juga. Karena disuruh oleh anggota DPR juga ya udah selesaikan secara kekeluargaan gitu. Nah, gini. Itu justru yang sebenarnya harus awalnya itu ditempuh seperti itu. Ya. Harusnya ditempuh seperti itu. Kenapa? Karena yang seperti saya sampaikan tadi, si korban atau si ibu H ini kan tidak dalam keadaan cacat permanen, tidak dalam istilahnya berada di ruang ICU atau UGD rumah sakit, sehingga ada satu yang dikatakan darurat harus segera melaporkan ke pihak kepolisian. Seharusnya seyogyanya dari awal, kalau memang ada hal-hal yang dirasa kurang pas atau katakan ada pengaduan penganiayaan, bisa kan dikomunikasikan sama klien kami Ibu Erin. Tapi kan nggak pernah ada ya Bu. Iya. Tiba-tiba langsung viral, tiba-tiba langsung lapor polisi, didampingi pengacara. Betul. Nah ini ada apa? Ada skenario apa gitu loh? Kan jadi lucu. Nah ketika klien kami juga diserang seperti itu, ya maka klien kami juga menggunakan hak hukumnya sebagai masyarakat. Apa itu salah? Apa mentang-mentang orang kecil itu boleh melaporkan, sementara Ibu Erin yang notabene adalah sebagai masyarakat warga negara Indonesia nggak boleh melaporkan? Kan nggak adil dong kalau kayak begitu. Berarti Kak Erin tutup pintu damai. Iya, saya terus fight lah. Nah ini kan bukan persoalan orang. Memang ini udah pembunuhan karakter ya. Kalaupun misalnya Kak dia datang, Bu, saya minta maaf bla 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 gitu. Itu nanti bicara nanti. Ya. Memaafkan nggak, tapi laporan tetap cabut apa gimana? Laporan tetap jalan. Oke. Oke. Romo milih ART ke depannya. Iya, pastilah. Berhati-hati. Kata-kata buat Hera apa Mbak? Ada yang mau Pesan. disampaikan? Iya, pesan-pesan buat Hera terakhir. Closing dari closing Kak Erin. Iya. Iya. Ya lebih baik ya bicara yang jujur. Kenapa jadi ya maksudnya jadi kayak gini gitu kan? Harusnya kan apa yang udah kamu lakukan yang di rumah ya jujur lah dengan kelakuannya. Oke.